قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Memalaikan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada umat. Kalau cinta kepada umat mesti mengajak umat kepada jalan surga. Kalau tidak mengajak umat ke jalan surga, berarti itu kejam kepada umat. Kelihatannya di dunia tidak kejam, sebetulnya itu kejam. Ya, orang itu kalau nggak mau ngajak orang lain ke surga, membiarkan mereka ke neraka, itu kejam. Orang yang kejam dibenci oleh Allah. Apalagi melihat maksiat malah tertawa, itu lebih kejam lagi. Lebih kejam lagi itu mereka. Maka orang yang nonton televisi, melihat maksiat-maksiat malah tersenyum, itu orang kejam. Itu orang pada digiring setan ke neraka, kamu malah senyum-senyum. Oh, bahaya itu kalau nggak istighfar nanti bisa-bisa kamu dinilai kejam oleh Allah. Bahaya. Kalau kita melihat orang maksiat itu harus sedih, nangis. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Maka para wali-wali Allah itu orang yang sayang kepada umat. Syekh Muhammad Yusuf rahimahullah beliau mengatakan, kalau kamu ingin jadi wali Allah, salah satu syaratnya yang paling penting sayang kepada umat. Bukan masa bodoh kepada umat. Nah, kalau orang itu disayangi oleh Allah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang kalau disayangi oleh Allah, sudah nanti oleh Allah pasti dibimbing. Maka orang itu kalau sayang pada umat, dakwah, kelihatannya itu ngajak orang lain, tapi kalau dia ikhlas karena Allah, ikhlas karena sayang kepada umat, nanti oleh Allah dibimbing. Tadinya nuwakal, setelah mau silaturahim, ngajak orang ke masjid, tiba-tiba nakalnya berkurang. Dakwah lagi, berkurang lagi. Dakwah lagi, berkurang lagi. Lama-lama bagus. Maka dakwah itu bukan untuk memperbaiki orang lain yang paling penting. Dakwah itu sebetulnya untuk memperbaiki diri sendiri, supaya kita disayang oleh Allah, akhirnya dibimbing oleh Allah, tidak dibiarkan oleh Allah dalam kejahatan, keburukan, kegelapan. Insyaallah malaikat. Dakwah ini bentuk sayang yang terbesar. Kalau kamu ada orang sakit, kamu kasih obat, capek, kamu pijeti, itu juga sayang, itu juga bagus. Bahkan bukan hanya sayang kepada manusia, sayang kepada binatang. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini punya kambing dan saya sayang sama kambing saya itu." Maka Nabi mengatakan, kalau kamu sayang sama kambing kamu, Allah sayangi kamu. Nyayangi kambing aja, Allah suka juga sama mereka. Tapi sayang terbesar, itulah sayangnya para Nabi, para Rasul, sayang dengan mengajak manusia menuju surga Allah. Kalau kamu lihat orang sakit, kamu obati, nanti habis diobati sehat, setelah sehat sakit lagi. Tapi kalau kamu melihat orang sakit, kamu ajak mengamalkan agama ke surga, dia akan sehat selama-lamanya. Kalau kamu ada orang miskin, kamu kasih beras, itu juga bagus, itu juga perintah Allah. Tapi nanti kalau berasnya habis bagaimana? Miskin lagi. Ajak dia menjalankan agama, masuk surga, kaya selama-lamanya. Maka orang yang mengajak orang kepada agama itu sama mengasih obat selama-lamanya, ngasih duit selama-lamanya, ngasih kerajaan selama-lamanya. Maka itulah sayang terbesar. Maka makhluk di dunia ini, malaikat, yang paling benci pada manusia itu setan. Maka kalau ada orang sayang sama manusia ini, setan itu nggak seneng, digoda. Kamu amalkan agama, tapi jangan ngajak orang lain. Orang lain itu urusan saya, katanya setan. Jangan ngajak-ngajak ya. Kamu birit-birit sendiri, jangan ngajak orang. Kamu itu ganggu kerja saya, katanya setan. Maka orang itu kalau mau dakwah itu alasannya banyak, karena diajari oleh setan. Saya repot ini, repot itu, repot ini, repot itu.
Terakhir kalau sudah nganggur, saya nggak berani. Sudah. Kalau sudah nggak berani itu sudah. Lah apa ada orang mukuli kamu tuh kalau dakwah? Ya nggak ada. Lah kok nggak berani? Nggak tahu, nggak enak gitu loh. Setan nih. Setan. Setan tuh nggak mau kita menyayangi orang, nggak mau. Maunya kita kejam sama orang. Karena setan tuh makhluk kejam. Tapi makhluk kejam ngakunya kasih sayang, itu setan. Oh, anak ini jangan dibangunin tidur, kasihan. Nah, dia masih capek, biar aja tidur, nggak usah salat subuh. Perasaannya sayang, padahal itu menjerumuskan anaknya ke jahanam. Insyaallah malaikat, kita harus sayang sama umat. Perjuangan Nabi itu panjang, diceritakan juga panjang, tapi diringkes dalam satu ayat dalam Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali tugasnya satu tok. Rahmatan lil alamin, menyayangi umat seluruh alam. Ma'ila itu dalam bahasa Arab maknanya hanya. Tugas kamu tuh hanya satu tok Muhammad. Apa itu? Menyayangi umat seluruh alam. Bagaimana menyayangi umat seluruh alam? Caranya bagaimana? Gerak dan menggerakkan. Kita kalau suruh putar seluruh alam nggak bisa. Kita suruh datang ke seluruh alam nggak bisa. Gerak dan menggerakkan. Jamaah mengeluarkan jamaah. Maka akhirnya kita ini dihitung menyayangi seluruh alam. Maka yang mulia baginda Muhammad SAW diutus ke seluruh alam. Padahal beliau ini umurnya dalam kenabian cuma 23 tahun. Maka beliau kasih contoh pada kita. Saya ini diutus seluruh alam. Maka ketika sakaratul maut, beliau masih membentuk jamaah 3.000 orang dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid untuk menyebarkan agama ke negeri Romawi. Itulah namanya fikir seluruh alam, usaha seluruh alam, menyayangi seluruh alam, gerak dan menggerakkan. Insyaallah malaikat. Kalau kamu datang ke masjid, jangan sendirian, ajak temannya. Ini ada pekerjaan mudah, gajinya besar, Kang. Mau nggak? Apa itu? Sholat berjamaah. Kalau kita sholat di rumah, pahalanya 1. Kalau sholat di masjid, pahalanya 27. Kalau makmumnya tambah banyak, pahalanya tambah banyak. Kalau kamu kerja di Temboro, dapat 100.000, kerja di Korea 10 juta. Pilih mana? Pilih mana? Istikharah dulu. Sebetulnya mau berangkat sebetulnya itu. Ini urusan duit ngerti, cepat paham. Sudah, kalau Korea mungkin nggak mau ya kamu. Korea tempatnya babi, mana saya mau ke sana, Pak. Sudah. Kalau di Winong 10 juta, kalau di Temboro 100 juta. Pilih mana? Nah, kalau ini kan sama-sama negeri Islam, masa nggak mau? Di Winong 10 juta, di sini 100 juta. Pilih mana? Di rumah pahala 1, di masjid pahala 27. Pilih mana? Maka Bapak datang ke masjid bersama saya. Insyaallah. Nah, sampai di masjid, ya, zikir, doa, terus diajak bicara. Pak, untung kita Pak hari ini. Kita sholat jamaah dapat 27 pahala. Tapi kalau kita mau ngajak teman-teman kita untuk sholat jamaah, pahalanya akan berlipat-lipat, Pak. Bagaimana kalau kita ajak mereka? Wah, cocok itu, cocok. Nah, terus langsung silaturahim. Diajak teman-temannya, tetangga-tetangganya. Tapi nggak ada yang mau. Wah, nggak ada yang mau, saya sudah. Nggak mau kalau begini, saya sudah nggak mau. Jangan begitu, Pak. Ini ada berita dari Nabi, orang itu kalau ngajak, walaupun tidak mau, tetap dapat pahala. Maka walaupun orang kampung ini tidak mau, kita besok putar lagi. Bagaimana? Insyaallah. Nah, tetap dapat pahala. Kerja agama yang paling enak. Orang mau, orang nggak mau, tetap dapat pahala. Nah, kita ini mau apa toh? Kan maunya pahala itu toh. Untuk apa kita ini kerja? Untuk dapat pahala. Dan pahala itu adalah tanda ridho Allah kepada kita. Pahala itu bukan perkara kecil itu. Pahala itu tanda ridhonya Allah kepada seorang manusia. Kalau bahasa
syariatnya namanya pahala. Bahasa tasawufnya namanya ridho Allah. Itu pahala itu maknanya Allah ridho. Tanda cintanya Allah kepada hambanya itu namanya pahala. Maka besok puter lagi. Dikasih targhib lagi. Ini ada hadis lagi nih Pak. Arabnya saya nggak hafal, saya nggak ngerti bahasa Arabnya itu. Cuman terjemahnya begini Pak. Allah suka dengan orang yang saling berziarah karena Allah. Saling bantu-membantu karena Allah. Kumpul duduk karena Allah. Bahkan ada hadisnya lagi. Begini Pak. Bahasa Arabnya saya nggak ngerti loh. Kalau ingin tahu bahasa Arabnya, tanya Pak Kiai. Nah, gitu. Nanti sananya. Pokoknya sananya soheh. Gitu aja bilang itu soheh. Hadis soheh Pak ini. Barang siapa yang selalu duduk karena Allah. Saling berziarah karena Allah. Bantu-bantu karena Allah. Masuk surga tanpa hisab. Kita ini dosanya banyak Pak. Kalau dihisab mampus kita. Nah. Maka kita ini harus duduk karena Allah, silaturahim karena Allah, saling bantu-bantu karena Allah. Bagaimana Pak? Wah ini cocok ini. Terus silaturahim, terus. Nah orang-orang pada marah, tidak apa-apa. Asal kita masuk surga tanpa hisab, orang marah nggak apa-apa. Insyaallah malaikat. Begitu, kita hidupkan. Fikir Rasulullah jadi fikir kita jadi fikirnya anak kita, istri kita, tetangga-tetangga kita, ahli masjid kita, dan seluruh umat Islam seluruh alam. Insyaallah malaikat. Iman kepada Allah menimbulkan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah menimbulkan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah Rasulullah. Cinta kepada umat Rasulullah. Cinta kepada perjuangan Rasulullah. Cinta kepada pewaris-pewaris Rasulullah. Para sahabat, para imam-imam, harus. Karena mereka itu yang membawa ilmunya Rasulullah kepada kita. Orang kok tidak menghormati para sahabat, yaitu seorang celaka. Orang celaka semuanya kan. Yang bawa agama sampai kepada kita nih, mereka. Orang tidak mencintai para imam, al-imam Syafi'i, al-imam Malik, kalau celaka kamu. Itu yang mendata ilmunya para sahabat tuh mereka itu. Lah kita nggak mau mereka ya ciloko, mencit. Insyaallah malaikat. Ya, orang itu kalau ada cinta pada Rasulullah kan jadinya orang itu baik aja, menyayangi seluruh umat. Tapi menyayangi dengan cara yang benar, menyayangi umat dengan mengajak umat ini ke jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan menyayangi umat dengan cara yang tidak benar. Akhirnya malah menjerumuskan manusia kepada jahanam. Malaikat Allah Ta'ala. Untuk itu kita bangkit untuk kita belajar menyayangi umat. Insyaallah malaikat. Yang niat untuk 4 bulan silahkan berdiri.